Mari berkendara bersama Changan Lumin. Ya, akhirnya kami berkendara sama mobil yang menggemaskan satu ini ya. Karena mobil ini juga lumayan membuat kami tuh penasaran ya. Jadi dari mobil ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada acara GJAW 2025 lalu, mobil ini selalu membuat kami penasaran soal rasa nyetir ya. Karena ya dari tampang yang menggemaskan, imut, dan asik gitu ya kesannya. Apakah rasa berkendaranya seenak itu gitu. Karena mobil ini juga masuk ke kelas yang lumayan sengit. Walaupun sekarang banyak yang sudah naik kelas gitu ya. Jadi karena dia sebuah microcar EV 3 pintu, jadinya dia bersaing dengan Wuling REV dan Ceres E1. Jadi dia di kelas entry level EV yang dimana harga itu menjadi penentu ya. Dan emang sih awal keluar harganya itu masuk banget ya. Di 100 jutaan rupiah lebih dikit, jadi lumayan kompetitif gitu di kelasnya. Dan sekarang kita syuting ini di bulan Mei 2026 memang harganya udah agak naik ya di 205 juta rupiah. Jadi harganya sih emang lumayan cepat gitu naiknya. Jadi apa yang bisa diberikan oleh mobil ini, mari kita cari tahu. Nah, yang paling kelihatan itu adalah tampangnya ya. Jadi kalau di Ceres E1 itu dia main aman desainnya. Kalau di Wuling REV itu dia main futuristis yang serba tajam gitu ya. Kalau di sini dia mainnya menggemaskan. Jadi desainnya tuh sangat cute, sangat girly, cewek yang ya bisa dilihat ya dari mukanya yang lampunya tuh terkesan seperti mata yang mengantuk, tapi dengan RDM di bagian bawah yang terkesan seperti orang lagi senyum. Jadi kayak happy gitu kesannya mukanya. Nah, untuk headlampnya ini juga cukup canggih ya, karena dia ada lampu senja dan lampu sen yang sudah LED, walaupun headlampnya dia masih halogen, tapi sudah proyektor. Dan untuk di harga segini proyektornya juga sudah cukup terang gitu ya. Di bagian tengah sini juga ada logo Lumin. Jadi Lumin itu sebetulnya kayak semacam sub-brand di Changan. Tapi sub-brand itu baru ada satu mobil ya, si Lumin ini gitu. Jadi kayak semacam dia bikin satu sub-brand untuk satu mobil. Cukup unik ya. Beda sama Deepal, yang Deepal kan udah ada SO7, SO5 dan lain-lain di China. Walaupun di Indonesia baru SO7, tapi dia ada banyak gitu mobilnya. Sedangkan yang si Lumin ini baru Lumin aja gitu. Jadi cukup unik ya untuk marketingnya. Nah, dia juga desainnya tuh lebih konvensional, yang dimana dia tuh tingginya nggak setinggi itu kalau dibandingin Ceres E1 dan REV. Dia tingginya lebih rendah, tapi dia lebih lebar dan lebih panjang. Dan dia juga punya bonet yang lebih panjang juga, walaupun ya kalau dibuka ya dia tetap nggak ada front trunk. Jadi kita buka nih ya, dia hanyalah ruangan untuk controller dan aki, sama untuk fluida, jadi untuk minyak rem, air wiper dan lain-lain. Nah, untuk kapasitas baterainya sendiri itu di 28 kWh, dan juga untuk tenaga motor listriknya itu di sekitar 47 PS dan 83 Nm. Klaim jarak tempuhnya di 301 km, yang dimana untuk mobil segini itu cukup banget. Dan yang menarik dari angka tersebut ya, walaupun terdengar kecil, adalah charging capability-nya. Karena kalau kita buka charging portnya di sini, dia sudah DC charging. Jadi kalau di Ceres E1 dan REV itu hanya AC, di sini dia bisa DC. Dan kemarin kita udah coba, DC-nya itu lumayan gede masuknya. Dengan mesin 60 kW, di sebelahnya lagi ada mobil nyolok, dia masih bisa masuk 51 kW untuk daya pertamanya gitu ya. Walaupun memang berangsur-angsur pelan, tapi dia bisa up to 50 kW. Jadi keren juga nih mobil. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Velgnya ini juga unik ya. Dia kaleng dengan dop, dan juga dopnya tuh menggemaskan sekali sama seperti mukanya. Dan dia body color, jadi terkesan retro juga. Nah, untuk bannya dia juga ukurannya
sewajarnya di kelas ini ya. Dia 14 inci dengan ban 165/70. Jadi normal lah. Dan kerennya juga sudah ada ABS, EBD, dan traction control. Spion di sini walaupun kelihatan udah canggih, ada lampu sen di bagian samping, tapi dia masih manual. Nggak hanya pelipatannya, tapi pengaturannya juga. Jadi spionnya masih touchscreen gitu ya. Di pilar A ini juga ada aksen floating roof, jadi terkesan unik dan futuristis. Dan yang nggak kalah kerennya juga di bagian door handle-nya, dia modelnya tuh yang rata body seperti ini. Dan untuk masuknya tuh kita dorong dulu ke depan. Jadi emang dia nggak otomatis keluar, tapi seenggaknya dia memberikan aksen yang lumayan futuristis gitu ya. Dan bisa dilihat ya, pintunya tuh panjang. Jadi ini adalah coupe paling murah yang bisa Anda beli saat ini. Ya, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya bisa dilihat ya, sama-sama menggemaskan seperti bagian depannya, karena lampunya yang berbentuk bulat seperti ini. Dan di bagian atasnya ini yang buat lampu sen itu juga terkesan seperti mata yang mengantuk gitu ya, sama seperti lampu depannya juga. Dan emblemnya juga kalau dibilang tuh agak lumayan ramai ya. Di sini ada emblem Changan, ada emblem Lumin, ada 2 luminnya, jadi cukup unik. Nah, di bagian belakangnya dia juga ada aksen floating roof ya. Jadi di pilar C sini dan juga di pilar A ya tadi ya, dia ada stiker yang membuat atapnya tuh floating roof. Jadi terkesan lebih futuristis dan juga asik di saat yang bersamaan. Di belakang ada antena Sharvin juga, dan ada kaca belakang yang simpel aja, cuma ada Hyman stop lamp, gak ada wiper, gak ada defogger. Nah, untuk buka bagasinya kita dikasih tombol di bagian sini, tapi bukan di sini ya, ini buat kita buka. Jadi tombolnya itu ada di bagian bawah, sedangkan untuk tarik handle-nya di bagian sini. Nah, bagasi juga surprisingly lega, karena untuk sebuah microcar 4-seater ini masih bisa buat backpack seperti ini. Ada ruang untuk 4 kalau masing-masing penumpang itu punya backpack. Jadi overall bagasinya aman banget. Dan dia juga ada tire repair kit di bagian bawah. Ya, gitu aja untuk di bagian luarnya. Sekarang kita lihat ke interior. Nah, sekarang kita sudah berada di interiornya Changan Lumin. Ya, jadi interiornya menurut gue sih salah satu party tricknya dia. Karena selain tampilannya yang menggemaskan ya, interiornya juga sama-sama youthful dan funky juga. Jadi ada 2 pilihan, warna yang seperti ini, yang warna terang dengan aksen orange, atau yang warna gelap, dominannya warna hitam, tapi aksen yang tadinya orange seperti ini diganti warna hijau. Jadi tinggal kita pilih ya, mau yang terang atau mau yang gelap gitu. Nah, langsung aja kita bahas ke posisi nyetirnya, karena ini adalah salah satu yang bisa menjadi hit or miss ya bagi calon pembelinya. Karena setirnya kalau dilihat, ini tuh tinggi. Jadi dia ngadapnya tuh lebih ke muka ya, bukan ke dada, dan juga dia fix. Jadi ya udah, ini posisi setir defaultnya, nggak bisa diatur sama sekali. Dan posisi joknya, oke, dia bisa slide maju mundur dan juga bisa di recline. Wajar sih untuk di kelas ini kalau misalnya masih manual. Tapi posisi support pahanya ini itu kurang tinggi. Jadi untuk orang-orang yang mungkin di bawah 170 cm kayaknya akan kurang nyaman. Karena joknya rendah, setirnya tinggi, otomatis ya kita nggak dapat pandangan yang pas dan posisi berkendara yang pas juga gitu. Jadinya ya ini emang harus cocok-cocokan sih. Mungkin bisa kalau diganjel bantal, atau mungkin kita modif joknya biar busanya lebih tebal, tapi kan ya itu butuh waktu ya ibaratnya. Jadinya posisi defaultnya ini memang belum tentu cocok untuk beberapa orang gitu. Tapi seenggaknya buat gua pas. Jadinya ini sih sesuai dengan apa yang gue expect gitu ya waktu pertama kali nyoba mobil ini. Jadinya dia oke, dia kurang pas tapi lama-lama enak juga gitu. Nah, lanjut lagi ke bagian setirnya. Jadi walaupun setirnya ini sederhana ya, belum dilapis kulit, tapi dia udah full tombol ya di kanan kiri, dan semuanya ini untuk pengaturan audio dan juga Bluetooth teleponi. Nah, di belakang setir juga ada combination switch yang kalau dilihat ya, ini bentuknya kayak punya Suzuki yang lama gitu ya, generasi-generasi lama. Kayak R3 lama yang punya gue dulu, ini mirip banget. Karena Changan itu di China-nya sendiri itu bekerja sama dengan Suzuki. Jadi mereka juga memproduksi beberapa
model Suzuki dulu ya, bahkan sekarang kerjasamanya juga makin luas gitu ya, bahkan Chang'an sendiri sudah bekerja sama dengan Ford, dengan Mazda, ya ibaratnya bukan merek baru lah gitu. Jadinya ngelihat Switch Suzuki ini di luar model Suzuki, itu sama sekali tidak terasa aneh gitu ya. Dan emang sih dia yang kurang biasa itu adalah lampunya itu ada di sebelah kiri, dan wipernya ada di sebelah kanan. Dan by the way untuk lampu dia juga sudah ada rear fog lamp, jadi udah lebih aman untuk berkendara di cuaca buruk. Nah, instrument clusternya juga wajar banget untuk di harga segini, dia layarnya masih dot matrix kalkulator seperti ini semua, tapi informasi yang diberikan itu lebih dari cukup. Speedometer ada, range sisa baterai, persentase powernya itu juga ada, jadinya apa yang kita butuhkan ada semua di sini. Nah, yang canggih itu adalah head unitnya, yang dimana dia ukurannya juga lumayan lebar, kalau nggak salah sekitar 10,25 inci, dan dia juga sudah Apple CarPlay, walaupun dia masih wired, dan dia juga ada Bluetooth teleponi. Jadi dia udah bisa Bluetooth buat kalian yang bukan pengguna Apple seperti saya gitu ya. Dan juga kalau kita masukin ke gigi mundur, dia ada kamera mundur dengan trajectory yang bisa ikutan belok. Jadi ada adaptive guideline yang ngikutin putaran setir. Nice banget sih ya. Nah, lanjut lagi ke bagian AC, ini juga poin plus buat gue pribadi karena AC-nya satu dia dingin banget. Yang kedua, dia masih full tombol fisikal gitu ya. Jadi kita tinggal putar fan speed-nya mau berapa, suhunya berapa, zona AC-nya kemana, itu bisa langsung dipencet. Nggak sampai sehari, langsung hafal posisinya. Di sini juga ada lampu hazard, start stop button, di bagian bawah juga ada power outlet 12 volt, USB-A, dan juga tempat untuk naruh smartphone kita. Nah, di center console ini yang warna orange atau warna hijau tergantung kita pilihnya interior warna apa gitu ya. Dia ada beberapa tombol, ada dial untuk perpindahan giginya, jadi ada N, ada D, ada R. Dia nggak ada P karena dia masih pakai parking brake yang konvensional. Di belakangnya juga ada mode berkendara, ada Eco dan Sport, dan juga ada dua switch power window yang dua-duanya juga belum auto, baik yang kanan ataupun yang kiri. Di belakangnya juga ada central lock, dan ada satu cup holder di belakang sini. And that's it. Ya, overall untuk interiornya dia sangat youthful, sangat berjiwa muda, dan nyaman juga untuk orang sebesar gua, walaupun di depan ya. Kalau di belakang, jujur emang lebih ke jongkok dibandingin ke duduk gitu ya. Tapi buat anak kecil gitu ya, di bawah 160 cm, misalnya kita keluarga 2 anak gitu ya, suami istri di depan, anak di belakang, ini sih udah lebih dari cukup dan masih sangat nyaman. Oke, sekarang mari kita coba berkendara dengan Chang'an Lumin. Oke, mari berkendara bersama Chang'an Lumin. Ya, jadi mobil ini tuh sebetulnya lumayan gue nantikan ya, karena melihat mobil ini udah launching duluan di Thailand waktu itu ya, kalau nggak salah tahun 2024 gitu, sedangkan dia kan baru masuk ke Indonesia tuh 2025 akhir. Itu lumayan bikin gue cukup ini ya, cukup iri gitu, kayak kapan mobil ini masuk ke Indonesia, karena ya kalau dari Thailand kan biasanya sebentar lagi akan masuk Indonesia gitu ya. Dan akhirnya ketika sudah masuk Indonesia sesuai dengan ekspektasi gue, karena sebagai manusia kan kita lihat mobil itu dari first impression ya, dari tampilannya dulu ya. Nah, karena mobil ini tampilannya ya tadi ya kayak bocah masih polos gitu ya, simple, menggemaskan, adorable gitu, kayak pengen punya banget. Dan ketika udah nyoba mobil ini hampir seminggu ya, ternyata emang beneran pengen bikin punya sih. Kayak apa ya, karakternya tuh sesuai dengan tampangnya gitu, lincah, satset, simple, dan asyik gitu. Jadi cocok banget untuk orang yang tinggal di pinggiran kota atau mungkin bahkan di tengah kota yang dimana jalannya tuh nggak lebar gitu. Rata-rata kalau di pinggiran kota kan mungkin dia tinggalnya di townhouse atau mungkin di apartemen yang jalannya lumayan lebar gitu ya. Tapi kalau orang yang tinggalnya di kampung pinggiran kota kayak gua gitu ya, gua tinggal di pinggiran kota Jakarta yang dimana masih banyak jalanan tikus seperti ini ya, ini tuh enak loh. Mobil tuh sat-sat, nggak ngeri kayak aduh jeblos nggak ya, kerepet mobil nggak ya, gitu loh. Enak gitu mobilnya. Dan ketika kita masuk ke dalam kota gitu, yang dimana kalau di Jakarta ya at least ya banyak jalan tikus untuk ngindarin macet, ini juga bantu banget ini mobil ukurannya. Jadi
secara ukuran sih ini mobil lebih ke perfect size ya kalau menurut gue untuk sebuah microcar. Jadi dia nggak setinggi REV atau Series E1, tapi dia lebih lebar dan lebih panjang juga, dan otomatis wheelbase-nya juga lebih panjang. Efeknya apa? Posisi duduknya lebih manusiawi, walaupun yang gue bilang tadi dia belum se-perfect itu. Oke, setirnya emang terlalu tinggi, oke, joknya terlalu tipis dan datar gitu ya, kurang suportif di bagian pahanya, tapi nggak pegel. Surprisingly, gue udah pakai mobil ini hampir seminggu, dan rata-rata nyetir gue tuh lumayan jauh gitu ya, apalagi karena ya EV gitu ya, lebih enak pakai dalam kota, nggak lewat tol, otomatis kena macet kan, jadi perjalanan tuh lebih lama gitu, nggak merasa pegel sama sekali. Emang ini jauh dari kata perfect posisi berkendaranya gitu ya, setirnya di mana, kakinya kemana gitu, tapi nggak pegel. Surprisingly ya, ini gue juga masih surprise ya. Biasanya gue tuh kalau udah nyoba jok kayak gini ya gitu ya, waktu mobil ini pertama kali launching deh, bahkan waktu di GJAW 2025, gue tuh udah kayak pesimis duluan, kayak aduh ini pegel nih mobil. Tapi setelah dipakai enak gitu ya. Unik sih, emang harus nyobain dulu gitu. Ya memang ada beberapa orang yang kurang cocok dengan posisi nyetirnya, ada yang nggak dapet gitu ya karena tinggi badannya nggak sesuai dengan tinggi si setirnya. Ada juga yang cocok gitu ya, tapi jarang yang cocok gitu, karena emang ya susah itu untuk orang ASEAN ketemu dengan posisi nyetir seperti ini, karena setirnya setinggi itu gitu. Tapi lama kelamaan gitu ya, nyaman juga kok. Dan enaknya mobil ini tuh punya kaca yang besar dan lebar gitu, jadi visibilitas juga sangat baik. Kaca depan gede banget, spion, walaupun bentuknya bulat itu juga aman gitu ya. Apalagi kaca samping sepanjang ini hampir nggak ada blind spotnya sama sekali. Lihat ke pilar juga, pilar belakang gitu ya, pas parkir aman banget. Jadi emang sih di mobil tuh perfect sih untuk perjalanan dalam kota, atau ya muter-muter dalam kota Jakarta gitu ya. Ini nggak ada masalah sih sama sekali. Nah kalau dalam kotanya kan enak. Gimana kalau lagi di tol? Surprisingly mobil ini juga enak. Jadi gue kemarin 2 hari yang lalu ya, gue tuh nyoba bener-bener seharian gitu pakai mobil ini, dari rumah gue di Jagakarsa ke Depok, ke Bekasi, ke Depok, ke BSD, balik ke Depok, baru balik ke rumah gue lagi di Jagakarsa. Itu dalam 1 hari sekitar 200 kilo ya. Nggak nyangka kan, kesana cuma kayak muter-muter Jakarta doang, tapi ternyata itu udah 200 kilo gitu ya. Nggak ada isu sama sekali, mobilnya enak, dan tadi nggak ada pegel-pegelnya sama sekali. Dan kerennya, perjalanan ini hanya dalam sekali cas saja. Jadi dari rumah itu udah hampir full ya, 98%. Udah muter-muter kayak tadi, masih sisa banyak banget baterainya. Sampai besoknya baru gue cas siangnya, itu baru habis di 25%. Jadi total tuh hampir 215 kilo gitu ya. Tuh berarti emang range-nya walaupun terdengar atau terlihat kecil ya, hanya 301 km CLTC gitu. Ternyata cukup banget untuk daily commuting, untuk di Jakarta dan daerah pinggirannya. Ternyata nggak ada kendala yang berarti. Nah ngomongin charging ya, karena tadi kita ngomongin soal charging, ini yang sangat membedakan dibandingin microcar lainnya. Dia punya DC charging yang dimana lumayan kenceng untuk mobil sekecil ini. Kemarin gue coba dengan mesin charger 60 kW yang di sebelahnya lagi ada mobil ya, bisa masuk 50 kW. Jadi ternyata DC charging itu gede untuk mobil sekecil ini, karena ada beberapa EV yang 4 pintu yang lebih gede ukuran dibandingin ini, itu cuma di 40 kW untuk DC chargingnya, sedangkan mobil ini tuh bisa 50. Oke, dia memang terbatas di AC chargingnya yang cuma 3,5 ya, 3,5 kW, jadi nggak bisa sampai 7 kW di normalnya sebuah EV gitu ya. Mungkin emang onboard chargernya yang kecil, tapi ternyata nggak ini juga kok, nggak ngerepotin gitu ya.
yang kemarin gue bilang gue ngecas di 25% gitu ya, gue tinggal 5 jam dari 25% udah dapat 80%. Jadi 80% itu udah 4/5 dari ukuran baterai. Jadi udah lumayan banget gitu ya. Kita bisa jalan 235 km lagi setelah nunggu 5 jam gitu ya. Ya tapi tergantung, karena kemarin gue lagi ada kegiatan yang cukup lama, gue AC charging dapetnya segitu. Tapi kalau lagi buru-buru enaknya tadi dia bisa DC charging. Jadi mobil ini tuh nggak ngerepotin, bisa menyesuaikan jadwal kita yang bisa santai atau bisa mendadak gitu. Jadi not bad ya ternyata ya. Oke, jadi bagaimana kesimpulan kami tentang Chang'an Lumin ini? Ya, ini mobil sih benar-benar melebihi ekspektasi gue sih. Mobilnya tuh ternyata lebih nyaman yang dibayangkan, lebih asik dibandingin yang kami bayangkan waktu pertama kali lihat di China, dan ternyata lumayan hemat dibandingin yang kita bayangkan gitu ya. Nggak seribet microcar lainnya yang hanya AC charging. Jadi DC charging ini benar-benar game changer banget sih, mengubah persepsi orang terhadap microcar yang biasanya cuman bener-bener dalam kota, cas di rumah, dan nggak bisa buat pergi-pergi mendadak gitu. Tapi di saat kami syuting mobil ini di bulan Mei 2026, harganya udah jadi 205 juta rupiah OTR Jakarta ya. Dan sayang sekali itu harganya tuh sama persis dengan mobil yang satu kelas di atasnya. Kebetulan sama-sama di bulan Mei juga, BYD Atto One baru aja dapat improvement yang tipe tengahnya yang sekarang di tipe Dynamic itu juga persis 205 juta rupiah. Jadi untuk beberapa buyer mungkin akan ada turn off di situ. Harganya sama dengan satu mobil di kelasnya yang punya 4 pintu dan kelengkapan yang sedikit lebih komplit gitu ya. Tapi itu bisa juga menjadi challenge untuk Chang'an gitu ya. Apa yang bisa Chang'an berikan dan BYD tidak bisa berikan untuk konsumennya? Mungkin free wall charging atau mungkin bonus-bonus lainnya. Itu sih menjadi tantangan yang paling berat untuk saat ini ya, at least pas kita syuting di bulan Mei 2026 ini. Jadi kembali lagi, mobilnya sebetulnya asik, tapi harganya untuk sebuah microcar agak bersenggolan dengan satu kelas di atasnya. Oke ya, dia emang microcar yang paling komplit ya, terutama DC chargingnya. Tapi kembali lagi, orang lihat mobil dari harganya, ya nggak ada yang salah dengan mobilnya, tapi harganya agak sedikit berdempetan nih. Ya kurang lebih segitu dulu untuk ulasan kami dari Chang'an Lumin 2026 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah juga, dan subscribe channel kami apabila belum. Main-main juga ke website kami di www.kendara.id, serta follow media sosial kita, ada Instagram dan TikTok, dua-duanya di @berdautkendara. Gue Rosanto Raffi pamit dulu. Salam dari kami tim Kendara untuk kamu para pengendara. Dadah.